hasil Liga Top Eropa. Pantai Gading juara Piala Afrika 2023. Ancelotti tak butuh Mbappe. Lionel Messi diboikot di Cina. Jude Bellingham bakal absen panjang. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. AC Milan sukses menumbangkan Napoli dengan skor 1-0 dalam laga yang berlangsung di San Siro Senin 12 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Satu-satunya gol kemenangan armada Stefano Pioli dicetak oleh Theo Hernandez. Kemenangan ini memantapkan Milan duduk di posisi ketiga dengan 52 poin, sementara Napoli di urutan ke-9 dengan 35 angka. Granada sukses menahan imbang Barcelona 3-3 di laga pekan ke-24 La Liga 2023-24 di Estadio Olympique Louis Kompany Senin 12 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol Barcelona dihasilkan Lamine Yamal yang mencetak 2 gol dan Robert Lewandowski. Sementara gol Granada dipersembahkan Ricard Sanchez, Facundo Pellistri, dan Ignacy Miguel. Hasil ini membuat Barcelona mengemas 51 angka dari 24 laga. Sementara itu Granada mengemas 13 angka saja dan terpuruk di peringkat 19. Di laga lain, Sevilla berhadapan dengan Atletico Madrid yang mana Los Nervionenses menang dengan skor 1-0. Gol tunggal dicetak di menit ke-15. Isaac Romero mencetak gol lewat sundulan dengan memanfaatkan situasi sepak pojok. Sevilla kini duduk di posisi ke-15 dengan 23 poin. Di sisi lain, Atletico di urutan keempat dengan 48 angka. Di ajang Liga Inggris, Manchester United menang 2-1 atas Aston Villa dalam matchday ke-24 di Villa Park Minggu malam. Gawang Aston Villa baru kebobolan pada menit ke-17 melalui gol Holund. Pada menit ke-67, Aston Villa menyeimbangkan skor lewat aksi Douglas Luiz. Kemenangan MU lalu ditentukan berkat gol Scott McTominay. Hasil itu membawa Iblis Merah tetap berada di peringkat ke-6 klasemen dengan 41 poin. Villa masih di atasnya dengan 46 poin. Sementara itu, Arsenal menang 6-0 atas West Ham pada laga pekan ke-24 Liga Inggris 2023-24. Laga ini dimainkan di London Stadium Minggu 11 Februari malam waktu Indonesia Barat. Bukayo Saka menjadi bintang bagi tim meriam London dengan 2 golnya, sedangkan 4 gol lain dibagi rata oleh William Saliba, Gabriel Magalhaes, Leandro Trossard, dan Declan Rice. Tuan rumah Pantai Gading sukses jadi raja di Piala Afrika 2023 usai mengalahkan Nigeria dengan skor 2-1 di Abidjan, Pantai Gading, Senin 12 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Nigeria bisa mencetak gol duluan lewat William Troost-Ekong di menit ke-38. Di babak kedua, tuan rumah menyamakan skor lewat gelandang energik Frank Kessie, sebelum akhirnya striker Sebastian Haller memastikan kejayaan Pantai Gading lewat golnya di menit ke-81. Gelandang Real Madrid Jude Bellingham dikonfirmasi mengalami cedera pergelangan kaki. Real Madrid merilis cedera Bellingham hanya beberapa jam setelah laga kontra Girona, yang mana Bellingham mendapat cedera di laga tersebut. Sementara itu, beberapa media Spanyol melaporkan bahwa Bellingham akan absen sekitar 2 hingga 3 pekan karena cedera tersebut. Artinya pemain berkebangsaan Inggris berusia 20 tahun itu bakal absen dalam 4 pertandingan. Musim ini Tottenham Hotspur mulai menanjak lagi bersama Ange Postecoglou. Tapi melihat persaingan yang makin ketat, peluang untuk memburu hadiah terbaik juga dinilai tak beranjak kemana-mana. Mantan pelatih Manchester United, Sir Alex Ferguson yang punya celotehan melegenda, "Ayo anak-anak, ini Tottenham." Dengan nada meremehkan, percaya klub London ini tak akan juara lagi. Saat ditanyakan Spurs memenangi Premier League seperti dikutip Sky Sport, Sir Alex berseloroh tidak. Laporan dari media Jerman, Bild, menyebutkan bahwa Jose Mourinho menjadi salah satu kandidat kuat mengganti Tuchel. Anda pelatih itu dipecat Bayern Munchen. Bahkan Mourinho diwartakan sudah mulai belajar bahasa Jerman untuk mengambil alih posisi pelatih Die Roten. Mantan gelandang Bayern Munchen, Bastian Schweinsteiger pun sempat menceritakan bahwa Mourinho pernah bertanya-tanya soal Bundesliga.
Bintang Atletico Madrid Alvaro Morata menderita cedera yang tampak serius pada kekalahan 0-1 dari Sevilla. Morata ditarik keluar pada menit ke-46. Tanda-tanda keseriusan cedera Morata tersebut tampak dari Morata yang meninggalkan lapangan dengan tetesan air matanya. Laporan pertama dari Marca mengutarakan bahwa ia tampaknya tidak menderita cedera serius di ligamennya seperti yang ditakutkan di awal. Namun, Football Italia menyatakan bahwa Morata kemungkinan masih akan absen pada laga Liga Champions melawan Inter Milan pekan depan, kecuali jika dirinya bisa pulih lebih cepat. West Ham United dihabisi Arsenal dengan skor 6-0 saat bermain di kandang sendiri, Stadion London pada ajang Liga Inggris. Para fans West Ham tampak sangat kecewa dengan hasil tersebut. Bahkan adegan yang luar biasa terjadi ketika ribuan pendukung West Ham meninggalkan stadion sebelum jeda. Di babak pertama, The Hammers memang tertinggal dengan skor cukup mencolok, yakni 4 gol tanpa balas. Kemarin, Bayern Munchen kalah memalukan dari Bayer Leverkusen. Harry Kane mengakui kekurangan Bayern dalam partai tersebut, terutama dalam penguasaan bola dan pertarungan 1 lawan 1. Dan kemudian mendesak rekan-rekan setimnya untuk fokus dan bangkit secepat mungkin. Kekalahan ini disebutnya menyakitkan. Meskipun kalah telak dari Leverkusen, Kane tetap optimis akan peluang Bayern untuk merengkuh gelar juara. Argentina berhasil lolos ke Olimpiade 2024 setelah menang atas Brasil 1-0 pada babak kualifikasi di Stadion Brigido Iriarte, Caracas, Venezuela, Minggu 11 Februari. Luciano Gondo mencetak gol sematawayang. Tambahan 3 poin membuat Argentina mengamankan 1 dari 2 tiket dari zona CONMEBOL ke Olimpiade Paris 2024. 1 tiket lainnya diamankan oleh Paraguay. 2 posisi terakhir dihuni Brasil dan Venezuela yang sudah dipastikan terus memupus keinginan untuk tampil di Olimpiade 2024. Manajer Manchester United Erik ten Hag menjelaskan alasan kenapa Luke Shaw diganti lebih awal pada saat timnya mengalahkan Aston Villa tadi malam. Shaw digantikan Victor Lindelof di awal babak kedua. Terkait hal tersebut, sang manajer mengakui bahwa Shaw mengeluh sakit pada bagian kakinya dan ia tidak mau mengambil resiko sang pemain cedera lagi jika terus memaksakan bermain. Ten Hag mengambil tindakan pencegahan. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memberi isyarat bahwa timnya tidak membutuhkan Kylian Mbappe. Sebab Los Blancos sudah punya 6 pemain terbaik dunia saat ini. Ke-6 pemain Real Madrid yang dimaksud Ancelotti adalah Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrigo Goes, Toni Kroos, Federico Valverde, dan Eduardo Camavinga. Mereka semua memang sukses bersinar dan memberi kontribusi besar kepada tim. Timnas Indonesia bakal mengalami kenaikan peringkat usai tampil cukup menawan di Piala Asia 2023. Skuad Garuda diprediksi situs Footy Rankings mencatat kenaikan 4 peringkat usai turnamen tersebut. Timnas Indonesia bakal menduduki peringkat baru di posisi 142 dunia. Peluang untuk menambah poin bagi tim asuhan SCY berikutnya akan terbuka di bulan Maret. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga kualifikasi Piala Dunia, yaitu melawan Vietnam, kandang, dan tandang. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi mengungkapkan klubnya akan pindah dari Stadion Parc des Princes. Hal itu disebabkan pihak klub yang gagal membeli stadion tersebut dari pemerintah kota Paris. Al-Khelaifi menilai Dewan mendiskriminasi klub karena pemiliknya yang berasal dari Qatar. Dewan Kota Paris yang diketuai Wali Kota Anne Hidalgo menegaskan Stadion Parc des Princes merupakan warisan kota. Mereka meminta agar stadion dimodernisasi, tetapi tak melibatkan proses transaksi. Real Madrid mengobrak-abrik pertahanan Girona berkat masterclass Vinicius dan Bellingham. Duo dinamis ini sekali lagi tampil mengesankan dan bekerja sama secara spektakuler untuk membuat El Real unggul 2 gol sebelum jeda. Pasca laga, Ancelotti melontarkan pujian kepada superstarnya. Ditanya tentang performa Vinicius, Ancelotti menjawab dengan tegas, "Dia yang terbaik di dunia." Yang terbaik berikutnya, Bellingham, Rodrigo yang ketiga, Valverde, Camavinga, dan juga Kroos. Jude Bellingham mencetak 2 gol kala Real Madrid membungkam Girona 4-0. Kini, Bellingham sah jadi gelandang tergacor Los Blancos. Pemain berdarah Inggris ini adalah pemain La Liga yang mencetak gol terbanyak di semua kompetisi musim ini, yakni 20 gol. Dia juga menjadi gelandang Real Madrid terproduktif dalam satu kampanye La Liga di abad ke-21, yakni dengan 16 gol.
Mantan kiper timnas Italia Gianluigi Buffon telah berulang kali gagal di final Liga Champions. Tercatat, Buffon pernah kalah 3 kali di final UCL. Buffon menegaskan bahwa kegagalan yang didapat bukanlah sebuah luka baginya. Buffon mengatakan tidak mau bersedih dengan kegagalan itu saat masih aktif berkarir, sebab dia dan timnya selalu berusaha, meskipun hasil akhir tidak sesuai harapan karena harus puas hanya menempati finish kedua. Dikutip dari Football Italia, AC Milan dikaitkan kepindahan di musim panas untuk bek tengah Fulham Tosin Adarabioyo dan kiper Monza Michel Di Gregorio. Kontrak Adarabioyo akan habis pada akhir musim 2023-2024 sehingga akan tersedia sebagai agen bebas setelah 30 Juni dan bisa menjadi opsi yang menarik bagi Milan. Milan juga bisa merekrut Di Gregorio dari Monza jika mereka menjual kiper nomor 1 Mike Maignan ke Paris Saint-Germain atau Bayern Munchen. Carlo Ancelotti mengaku tidak memakai taktik yang rumit saat Real Madrid bertemu Girona. Ancelotti menyiapkan rencana yang sangat sederhana, akan tetapi dieksekusi dengan sempurna. Rencana bermain kami cukup sederhana, tekanan tinggi di pertahanan lawan, duel 1 lawan 1 dengan Girona untuk merebut bola, dan di lini pertahanan kami harus menunjukkan kesabaran dan tetap kompak. Madrid seperti membuat jebakan bagi Girona. Madrid menutup celah di lini tengah sehingga memaksa Girona banyak menyerang di sisi lapangan. Bek sayap Girona ikut menyerang dan dari situlah Madrid melihat peluang serangan balik. Absennya Lionel Messi di laga uji coba Inter Miami versus Hong Kong berbuntut panjang. Ya, kasus Messi pun membuat marah di daratan Cina. Messi pun diboikot. Biro Olahraga Hangzhou membatalkan izin pertandingan timnas Argentina menghadapi tim elang Super Nigeria yang sebelumnya direncanakan berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Center. Bahkan laga tim Tanggo versus Pantai Gading juga terancam dibatalkan. PSG menolak pasrah dan siapkan tawaran kontrak Firaun untuk mempertahankan Mbappe dari Real Madrid. Dalam rincian kontrak tersebut, Le Parisien akan menaikkan gaji Mbappe lebih banyak lagi. Sebelumnya, Mbappe kabarnya juga menerima gaji sebesar 72 juta euro atau setara dengan 1,3 triliun rupiah per tahun. PSG akan menaikkan gaji Mbappe dengan rincian mencapai 160 juta euro atau sekitar 2,7 triliun rupiah dalam 2 tahun. Tawaran tersebut tentu akan sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gaji yang rencananya diberikan oleh Madrid kepada Mbappe. Kekalahan dari Bayer Leverkusen membuat Bayern Munchen makin tertinggal dalam perburuan gelar juara Bundesliga. Leverkusen kini memimpin klasmen dengan 55 poin dari 21 laga. Tim yang dinahkodai Xabi Alonso sementara unggul 5 poin atas Bayern yang berada di urutan kedua. Situasi itu membuat Tuchel disorot. Isu tak sedap mulai menghampirinya. Usai laga versus Leverkusen, petinggi Bayern ditanya soal nasib Tuchel. CEO Hans Christian Grossen menegaskan bahwa tak ada yang berubah di kursi kepelatihan. Juru racik taktik Liverpool Jurgen Klopp akan bicara terkait rekor penonton baru yang dicetak saat The Reds menjamu Burnley dalam lanjutan Premier League 2023-2024 Sabtu 10 Februari. Laga yang dimenangi Liverpool 3-1 itu disaksikan langsung oleh 59.986 supporter yang hadir di Stadion Anfield. Ini memecahkan rekor penonton sebelumnya yakni 58.757 yang bertahan sejak Desember 1949. Jurgen Klopp mengaku terharu dengan sambutan dari para supporter. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!